mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Melanda dunia, kita meratap berharap bersamanya Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9.00, pukul 11.00, pukul 17.00, dan 19.00 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama sebagai tanda pengharapan dan penyerahan diri kita kepada Allah. Inilah sabdanya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya Kristus Sang Terang, kuatkan dan teguhkanlah kami. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar? Ya Allah, Sang Terang Sorgawi, kami rindu menanti kedatangan-Mu untuk menghibur jiwa yang gelap. Kami menantikan-Mu, oh Immanuel. Ya Allah, Sang Terang Sorgawi, kami rindu menanti kedatangan-Mu yang melenyapkan keluh kesah. Kami menantikan-Mu, oh Immanuel. Ya Allah, Sang Terang Sorgawi, kami rindu menanti kedatangan-Mu yang melenyapkan belenggu kepedihan. Datanglah, oh Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat terkasih, hari ini kita kembali memasuki masa Advent. Di minggu yang pertama ini kita kembali diingatkan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus di akhir zaman melalui hidup yang berharap dan berserah. Ada yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata akhir zaman. Tak sedikit yang membayangkan hal-hal mengerikan, bencana alam, peperangan, dan banyak penderitaan. Bagaimana seharusnya kita menantikannya? Takut, khawatir, bahkan bersembunyi dari kehidupan nyata? Atau menantikannya dalam pengharapan dan penyerahan diri kepada Allah? Mari berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, dalam masa penantian ini terkadang kami masih diliputi ketakutan. Kami terkadang khawatir akan akhir zaman. Padahal kami tahu bahwa bersamamu selalu ada pengharapan. Kami terkadang gentar akan hari esok. Padahal seharusnya kami percaya dan berserah penuh hanya kepadamu. Ampunilah kami ya Allah, sucikanlah kami dari dosa dan celah. Tuntunlah kami agar terus hidup dalam pengharapan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus Sang Sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut. Akan kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati-Mu perintahlah, dan demi ikut pandangan-Mu, bela damai yang bagai. Bagi kita yang telah mengakui dosanya dan bertekad untuk hidup di dalam pengharapan, terimalah berita anugerah menurut Roma pasal 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Damai Kristus bagimu. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Merayakan kepeduliannya bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap membuka hati kami, menyambut firman Tuhan dengan penuh kesukacitaan, agar segala sesuatu yang boleh kami perjuangkan dalam hidup ini mempermuliakan nama-Mu. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, bukan saja memampukan kami menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 64 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu,
Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau
Bacaan kedua diambil dari surat 1 Korintus ayat 3 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan 37 demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saatnya itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Maranatha.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah Advent kita yang pertama dari rangkaian masa raya Natal. Kita tahu ketika kita bicara tentang Advent, kita ada di dalam sebuah sikap iman menanti. Karena Advent adalah kedatangan, kita menanti kedatangan. Dan kedatangan yang kita nantikan tentu seperti apa yang dijanjikan di dalam firman Tuhan ketika Yesus terangkat ke sorga, bahwa aku akan datang kembali. Dan di dalam masa penantian ini kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Memang menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan kita adalah kapan Yesus datang. Dan ini selalu menjadi sebuah pertanyaan di dalam penantian, bahkan sejak di dalam umat Tuhan dalam dunia Alkitab. Bahwa penantian Yesus dianggap sebagai sesuatu yang tidak akan lama, maka kita harus bersegera dan berjaga-jaga. Walaupun demikian, tetap tidak ada sebuah kepastian kapan Yesus datang. Yang menjadi persoalan bukan soal kapannya, tapi soal bagaimana kita menghidupi penantian. Sebab Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang menanti adalah bicara tentang hidup. Hidup kita ini menanti. Di sepanjang hidup kita mengalami penantian. Bahkan hari ini kita berada di dalam sebuah posisi penantian. Dari satu fase kepada fase kehidupan kita ada di dalam penantian. Pada saat kita kecil kita menanti berangan-angan bagaimana nanti kalau dewasa. Pada saat kita bekerja kita berangan-angan kapan ya saya akan menikah. Pada saat kita menikah kita menanti kapan kita diberi keturunan. Pada saat kita punya pekerjaan kita menanti-nanti kapan kita mendapatkan kenaikan jabatan, promosi. Dan begitu seterusnya. Setiap satu fase dalam kehidupan kita masuki, maka kemudian kita punya pengharapan baru dan kita masuk di dalam sebuah penantian. Apa yang kita harapkan di depan tidak akan terjadi sekonyong-konyong dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam sebuah fase penantian, apa yang kita harapkan itu terwujud. Bisa setahun, bisa sebulan, bisa sekejap terjadi, tapi bisa juga puluhan tahun. Dan kita terus memelihara penantian itu di dalam segala harap kita. Kita gak pernah tahu kapan yang kita harapkan itu akan kita alami, kita hadapi. Tapi toh itu yang membuat kita berjalan dalam hidup ini. Itu yang membuat kita punya banyak rencana-rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Agar di dalam penantian, oke, saya menantikan hal, maka hal ini yang harus saya kerjakan dimulai dengan saat ini. Kalau adik-adik yang di masa remaja, pemuda ada punya harapan panjang tentang dunia pekerjaan yang mau dimiliki dengan segala impiannya. Maka dunia pekerjaan yang mau saya dapatkan itu harus dimulai saat ini sejak mulai pemilihan studi. Fakultas, universitas, di mana dan bagaimana saya harus mengembangkan talenta-talenta yang mendukung apa yang saya harapkan. Jadi sesuatu yang kita letakkan di depan itu sangat mempengaruhi apa yang kita kerjakan di hari ini. Nah, bicara soal penantian kedatangan Kristus itu lebih dari sekedar hal-hal yang kita harapkan dalam hidup ini terjadi. Sebab pasti ada masanya kita akan mendapatkan atau tidak mendapatkan lalu mengubah apa yang kita ingin harapkan dalam hidup ini. Kalau kita berharap punya pekerjaan, ketika sudah punya pekerjaan tentu harapan itu berubah. Kalau kita sudah dewasa, harapan kita untuk dewasa tentu kemudian kita perbarui lagi. Ada sesuatu lagi yang mau kita kejar. Tetapi di dalam iman kita di masa Advent ini kita menanti sesuatu yang lebih dari segala sesuatu yang sifatnya sementara. Yang kemudian berlalu dan menjadi memudar. Nah, fase kita menanti itu kedatangan Kristus adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang dalam arti sesuatu yang lebih tinggi dan mulia dari fase-fase di dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, penantian kita kedatangan Kristus itu mempengaruhi kita bagaimana kita mempunyai penantian dan segala harap dalam kehidupan kita.
Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, penantian akan kedatangan Kristus pada prinsipnya atau sesungguhnya itu mengubah cara pandang kita. Mengubah cara kita bahkan melihat dan menguji kembali apa yang kita nantikan dalam kehidupan ini. Atau yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan ini. Itu membuat kita melihat kehidupan ini dengan cara baru di dalam sebuah perspektif penantian akan kedatangan Kristus. Kenapa begitu? Karena kedatangan Kristus itu membuat kita kembali merefleksikan, mempertanyakan, mengevaluasi, merenungkan apa yang saya lakukan di hari ini. Sayangnya berita tentang kedatangan Kristus kembali itu seringkali diiringi bukan dengan perasaan kegembiraan, kerinduan yang amat sangat agar dengan segera dialami oleh kita. Tetapi justru sebaliknya, berita tentang kedatangan Kristus kembali itu seringkali diiringi dengan perasaan takut. Karena kalau kita bicara tentang penyingkapan akan kedatangan Kristus, kedatangan Mesias, sedikit banyak kita akan melihat bagaimana itu diiringi dengan pemberitaan tentang peperangan, kehancuran, kengerian, penderitaan, dan segala sesuatu yang membuat kita menjadi gentar. Lalu kemudian itu yang membuat kita, aduh kalau begitu lebih baik jangan buru-buru. Sementara iman kita justru berseru Maranatha. Ya Tuhan, datanglah. Berarti kita ingin itu terjadi di dalam kehidupan kita, disegerakan. Tapi praktiknya kemudian kita mengatakan, oh kalau bisa jangan buru-buru. Nanti kalau dia datang segala sesuatu hancur, aku siap gak ya? Aku akan ada di bagian mana? Aku akan berada dalam satu kehidupan yang berkenan atau tidak berkenan kepadanya. Dan itu membuat hati kita menjadi sangat kecil dan ciut hati. Lalu mengubah perspektif penantian itu dengan kegembiraan dan digantikan dengan ketakutan atau kekhawatiran atau pengharapan agar itu nanti dulu deh. Kalau boleh bukan bersegera tapi berlama-lama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penantian tentang kedatangan Kristus di sisi lain juga seringkali diiringi dengan upaya-upaya kita untuk cocok logi. Cocok logi dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, terutama kalau kita bicara tentang Wahyu. Atau cocok logi tentang apa yang kita baca juga di dalam Injil. Oh, apa yang disebut dengan bintang-bintang yang jatuh misalnya dalam bacaan kita pada saat ini. Kapan bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita mencoba memvisualkan apa yang akan terjadi nanti. Atau yang kedua, kita mulai cocok logi dengan hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan tahun, dan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja kita. Ada begitu seringnya kita mendengar orang-orang yang kemudian memprediksikan tahun-tahun tertentu menjadi saat-saat kedatangan Yesus. Dua hal ini tidak penting, Bapak Ibu. Karena bukan itu pesan yang mau disampaikan ketika berbicara di dalam penantian akan kedatangannya kembali. Gak penting bagi kita tahu kapan. Itu sebabnya dikatakan di ayat 32, gak seorang pun tahu. Jadi kalau gak seorang pun tahu, gak usah sok tahu. Jadi gak penting bagi kita untuk juga menggambarkan. Sebab cara Tuhan itu tak terduga. Dia seperti pencuri malam, karena pencuri tidak akan kasih peta dari mana dia mulai datang masuk dan menggunakan cara apa, lalu dia akan memberikan gambaran kepada kita. Tidak akan. Walaupun itu bukan berarti Allah pencuri ya, tetapi artinya Allah ingin menunjukkan segala sesuatu memang gak terprediksikan. Jadi gak usah memprediksikan seakan-akan kita mampu meneropong masa depan. Nah, yang menjadi persoalan yang seharusnya kita renungkan dan kita hayati secara serius dan mendalam adalah bagaimana saya hidup di masa penantian itu. Pertama-tama kita diminta untuk menanti dengan ungkapan syukur, dengan penuh syukur. Lihatlah bahwa penantian ini akan mengubah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita.
Lihatlah itu seperti sebuah relasi yang dipuaskan, dilegakan dengan sebuah kerinduan yang berakhir dengan perjumpaan. Kalau kita punya orang yang kita kasihi, lalu kita ada di dalam membangun relasi LDR begitu ya, berjauhan. Maka momen perjumpaan itu menjadi momen yang mendebarkan, menjadi momen yang ditunggu-tunggu, bahkan menjadi momen yang membuat kita tersenyum. Kalau boleh, perjalanan perputaran waktu itu berdetak lebih cepat, supaya nggak usah ditunggu lama, tapi segeralah. Sikap itulah yang harus kita pupuk di dalam masa penantian, yaitu sesuatu kerinduan yang begitu besar untuk mengalami sebuah perjumpaan dengan pihak yang kita andalkan di sepanjang hidup, dengan pihak yang kita cintai, dengan pihak yang padanya kita mengabdikan seluruh kehidupan kita. Lalu Tuhan mengatakan ada momen kita akan berjumpa. Bukankah itu menggembirakan? Maka penantian seharusnya diisi dengan saat-saat yang penuh dengan menggembirakan, berjumpa dengan kekasih hati kita, Allah, di mana seluruh hidup kita berpaut kepadanya, terfokus kepadanya, dan sekarang akan terjadi sebuah perjumpaan. Yang kedua, penantian itu juga membuat kita selalu terhubung dengan Allah. Relasi yang baik membuat kerinduan kita semakin membesar. Relasi yang mesra membuat penantian kita semakin berdebar dan ingin dipercepat. Kalau analogi saya di pertama adalah seperti sepasang kekasih yang LDR, maka relasi kekasih yang berjauhan ini yang isinya sebuah relasi yang sehat, relasi yang membangun, relasi yang memberi ruang bagi setiap orang untuk berkembang, adalah relasi yang didambakan setiap orang dan orang merasa dicinta dan juga mampu menyatakan cintanya kepada pasangan hatinya. Maka relasi itu pasti membuat seseorang ingin menyambut orang yang dicintainya dengan penuh sukacita, penuh kerinduan. Maka pada saat kita menanti, saat yang kita perlu kembangkan, yang perlu kita dalami adalah bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Bagaimana kita selalu terhubung dengan Dia. Bagaimana kita selalu mencoba mendalami, mengerti, memaknai panggilan hidup kita di dalam kerangka kehendak-Nya. Dan itu yang membuat kita sangat menikmati berjumpa, sangat menikmati, mengenal, memperdalami apa yang dikehendaki, memelihara kasih kita dengan Dia. Maka relasi kita dengan Allah itu bukan soal keterpaksaan, tapi sebuah kebutuhan. Ya, belakangan ini ada joke ya, mengatakan begini, katanya orang Kristen harus ke gereja. Kamu kok jarang ke gereja? Oh, saya ini tentara Kristus intelijen. Kalau intelijen gak boleh sering-sering nongol. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa seringnya kita tuh tidak mau menghidupi relasi dan mencari-cari celah, mencari-cari jalan untuk pembenaran. Rasanya kita gak nyaman, berlama-lama gak nyaman memiliki relasi yang dekat dan akrab. Nanti paling ngomongnya sedikit banyak, saya dikoreksi lah, bikin ini, bikin itu. Membuat kita kemudian gak nyaman. Tapi sesungguhnya itu yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan justru membuat kita memiliki sebuah kenyamanan. Dan itu membuat kita memiliki sebuah keyakinan dan sebuah kemantapan untuk hidup dari hari ke hari. Maka di dalam penantian secara serius, secara sungguh-sungguh, sekaligus secara kreatif, kita selalu menemukan cara bagaimana kita terhubung dengan Allah. Sebab terhubung dengan Allah memang ada begitu banyak cara. Lewat ibadah, lewat doa, lewat perjumpaan kita dengan sesama. Ada begitu banyak cara kita menggali cara spiritualitas kita. Maka itu yang boleh kita gali secara kreatif. Bahwa ada banyak hal yang bisa kita gunakan untuk melihat wajah Kristus. Untuk merasakan dekapan Kristus.
untuk melihat kehadiran Kristus. Kita bisa lihat alam semesta, kita bisa lihat wajah orang-orang di sekitar kita. Kita bisa lihat di dalam keheningan, di dalam kesepian kita, dengar suara Tuhan yang dengan lembut mengajak ataupun meneguhkan kita. Maka penantian harus diisi dengan upaya-upaya kita memelihara relasi dengan Allah dengan penuh cinta, penuh kegairahan dan kreativitas kita. Sehingga kita semakin terhubung, erat, akrab dan melekat kepada Dia. Yang ketiga, penantian itu perlu dilimpahi dengan kata dan perbuatan. Menanti dikatakan tadi di Markus 13 misalnya. Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tertidur. Kata tertidur bisa menjadi sebuah pemahaman atau istilah atau analogi yang dipakai bahwa membuat kita menjadi abai, terlena dalam hidup ini. Maka menanti juga harus diiringi dengan kelimpahan dalam kata dan perbuatan yang mempersaksikan Kristus. Puji Tuhannya. Itu tidak kita lakukan dengan kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 15 dikatakan bahwa anugerah Allah diberikan kepada kita. Agar kita bisa menggunakan talenta, kekuatan, kasih karunia yang Dia berikan untuk berkarya. Untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini. Bahwa kita menunggu itu bukan dengan berdiam diri. Atau menunggu seakan-akan semua akan berubah dengan sendirinya. Jangan berpikir kalau orang Kristen punya penghayatan iman Jesus the answer. Lalu semua akan Tuhan jawab dengan sendirinya. Bahwa segala sesuatu mulai dari 2 tangan kita, 2 kaki kita. Dengan seluruh anggota tubuh kita yang berkarya bagi Kristus. Maka penantian harus ditandai dengan limpahan karya dan juga limpahan kata yang mempermuliakan Kristus. Kemuliaan Allah dinyatakan mulai saat ini melalui kehidupan kita. Penderitaan yang kita hadapi boleh kita atasi, kita lawan, kita perjuangkan dengan menghadirkan damai sejahtera. Sesuatu hal yang perlu diperbaiki saat ini, mari kita lakukan dengan segala upaya-upaya kita untuk memberikan pemulihan. Paling sederhana, walaupun itu bukan hal yang sederhana untuk dilakukan, tapi seringkali membuat kita tertidur atau abai, adalah peran kita sebagai orang beriman menjaga alam semesta. Kita berdoa, ya Tuhan berilah hujan, ya Tuhan berilah panas, ya Tuhan berilah panen dan ini dan itu. Tapi pertanyaannya, apa sumbangsi kita? Apa tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membuat alam ini menjadi baik, menghasilkan juga banyak kebaikan bagi kehidupan. Seringkali orang beriman menjadi abai. Sebentar lagi kita Natal. Biasanya gereja menjadi sumber penyumbang sampah terbesar karena perayaannya, karena kemeriahannya. Lupa bahwa sampah membuat hidup ini menjadi apa yang kita hidupi saat ini dengan segala persoalannya. Jadi menanti adalah sesuatu yang membuat kita gelisah terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Dan kegelisahan itu membuat kita melakukan sesuatu. Maka pada saat Dia datang, Dia menjumpai kita sedang memperjuangkan apa yang dia percayakan kepada kita. Sedang memperjuangkan dari sebuah relasi penuh cinta dengan Allah. Merangkul sesama, menghadirkan apa yang baik, menegakkan apa yang benar. Memberi ruang bagi pemulihan dan kerapuhan untuk bersama-sama melihat kehidupan ini sebagai sebuah perayaan iman di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari di Advent pertama ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat pengharapan kita akan kedatangannya, dengan sesuatu yang ingin kita perjuangkan dalam kehidupan ini, dengan segala kata dan karya yang mempermuliakan namanya, dengan kerinduan yang meluap kegairahan kita untuk mengharapkan kedatangannya kembali, kita berseru, Maranatha, ya Tuhan, datanglah. Amin. Saat teduh bagi kita.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita berdoa syafaat. Bapa di surga, memasuki Advent yang pertama ini kami diingatkan akan kedatangan Kristus kembali. Dan kami patut untuk selalu mempersiapkan dengan sikap hidup kami, berjuang, menampakkan, menunjukkan sikap hidup kami makin hari makin bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak pekerjaan rumah yang perlu kami tata kembali, yang perlu kami perbaiki. Dan gereja Tuhan dipanggil untuk ambil bagian dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di tengah-tengah negeri kami. Dan itu juga bagian dari kontribusi kami melakukan tugas kami bagi dunia. Ketika kami berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang perlu kami hadapi di tengah-tengah konteks negeri kami, dengan berbagai macam alasan kami mengatakan, kami sudah sibuk dengan urusan keluarga kami sudah sibuk dengan urusan internal gereja kami masih sibuk dengan berbagai macam program yang kami sudah lakukan, kerjakan untuk menata internal keluarga maupun gereja. Namun ketika kami memperhatikan baik-baik, ada begitu banyak energi kami tersita untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya sudah harus kami kerjakan sehingga kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang jauh lebih luas. Tolong kami agar kami bisa menyadari tugas panggilan yang Tuhan berikan pada kami sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Kami dipanggil untuk ikut ambil bagian, mengerjakan berbagai macam hal sebagai bentuk kontribusi kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia. Ajar kami agar kami juga boleh mengelola ego kami, agar kami boleh mulai mengembangkan kerjasama kami dengan berbagai macam elemen, dengan berbagai macam kelompok kawan-kawan yang juga bersederap bersama menginginkan kehidupan bangsa yang lebih baik, sehingga dengan demikian kehidupan gereja Tuhan boleh makin dan terus makin nyata menjadi berkat. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga dengan begitu spesial, dengan begitu unik. Tolong setiap orang tua, tolong setiap keluarga boleh sungguh-sungguh menghormati dan menghargai buah hati yang sudah Tuhan berikan, hadirkan di tengah-tengah keluarga. Jangan biarkan ego kami sebagai orang tua, lalu kemudian memandang buah hati yang Tuhan percayakan
bahwa ada 1-2 mereka yang kurang, mereka yang lemah, mereka yang tidak dipandang oleh dunia ini. Semua anak-anak Tuhan, semua manusia, semua makhluk yang Tuhan ciptakan begitu berharga di mata-Mu, sehingga biarlah kami boleh sungguh-sungguh menghargai, menghormati setiap buah hati yang Tuhan percayakan. Kami sungguh-sungguh boleh menyayangi mereka. Setiap orang tua Tuhan berikan hikmat dan kesabaran dalam cinta-Mu, boleh menyayangi mereka, dan setiap anak-anak di tengah-tengah keluarga juga boleh menyayangi orang tua. Boleh dengar-dengaran pada orang tua, boleh mendoakan orang tua. Tuhan kami, berikan cinta-Mu pada suami dan istri, sehingga betapapun dalam dinamika relasi yang mereka jalani tidak mudah, namun kami yakin dan percaya ketika cinta Tuhan yang mengikat kasih mereka sebagai suami dan istri, biarlah mereka boleh tetap merawat kasih dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan berserah dalam setiap dinamika perjalanan relasi mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap para pendidik yang Tuhan percayakan tempatkan di berbagai lembaga. Tuhan berikan hikmat bagi para pendidik agar boleh membimbing, agar boleh merawat, agar boleh mendidik setiap naradidik di dalam cinta, di dalam segala teladan mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami kepadamu di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai respons atas berkat yang Tuhan berikan, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu untuk setiap karya dan talenta yang Engkau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur, kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk meneruskan pengharapan bagi dunia yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik, seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Akhir zaman pasti terjadi, cepat atau lambat. Sebagai orang-orang yang telah dipilihnya, mari kita menantikannya bukan dengan takut dan gentar, melainkan dengan terus menaruh pengharapan dan berserah penuh hanya pada Tuhan, seraya terus berjaga dan berdoa hingga kedatangannya kelak. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab telah larut malam, kelam bertambahlah. Hai, jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di dewalah memandang ke masjid, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa terus memimpinmu di sepanjang masa penantian ini. Kiranya cinta kasih Kristus senantiasa mendekapmu dalam pengharapan. Dan kiranya persekutuan Roh Kudus memampukanmu untuk terus berjaga dan berdoa hingga kedatangannya kelak. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu di sepanjang hidup dari kini sampai selamanya. Maranatha. Maranatha,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.